Langsung aja ya guys ya. Seorang pria Jepang terbangun di sebuah ruangan putih misterius, dan entah bagaimana dia bisa berada di sana. Ruangan besar itu benar-benar kosong, sampai pintu dan jendela pun tidak ada. Anehnya, tidak ada langit-langit juga, hanya kehampaan cahaya tak berujung yang terlihat di atas sana. Meskipun bingung dengan keadaan yang dialaminya, pria itu perlahan bangkit dan mulai memeriksa ruangan itu. Saat berjalan mendekati dinding, dia melihat sesuatu yang aneh muncul. Pria itu menggosok dan menekan ujungnya, tiba-tiba menyebabkan ribuan bayi bidadari keluar dari dinding. Mereka ketawa cekikikan selama beberapa detik, lalu kembali menghilang seperti semula. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, pria itu mulai berteriak sekuat tenaga. Dia juga meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mulai menekan tombol secara acak. Tak lama masing-masing dari mereka membagikan barang-barang yang unik, mulai dari sikat gigi hingga tanaman bonsai. Pria itu juga mengetahui bahwa jika dia terus menekan tombol yang sama, benda yang sama juga dibagikan secara terus-menerus. Beberapa jam kemudian dan ruangan dipenuhi dengan ratusan benda acak. Sejam yang lalu pria tersebut telah membuat bola merah muda kesukaannya, dan saat ia memainkannya, namun secara tidak sengaja menekan tombol dan membagikan beberapa sushi. Ini membuat pria itu senang, tapi dia juga kecewa mengetahui bahwa tidak ada kecap. Dia menekan beberapa tombol tetapi yang dia dapatkan sushi terus-menerus. Dia mulai menghabiskan sushi itu tanpa kecap. Namun setelah dia selesai makan, sebotol kecap muncul dan membuatnya marah. Kemudian, pria itu mendapatkan sepasang kacamata 3 dimensi, dan ketika dia mencobanya, dia melihat bayi malaikat. Ini menggembirakan pria itu, karena dia percaya bahwa telah menemukan cara untuk melarikan diri. Sayangnya, saat dia menekan tombol itu, pantat raksasa muncul dari atas dan membuatnya pingsan. Beberapa jam kemudian, terlihat dia sedang membaca manga. Ternyata dia sudah menyelesaikan 5 jilid, tapi saat dia menekan tombol meminta jilid ke-6, yang keluar malah jilid ke-7. Karena emosi dia mulai menekan tombol, yang mengeluarkan jilid ke-8, ke-9, dan ke-10. Namun, salah satu dari mereka secara mengejutkan membuka pintu di belakangnya. Pria itu sangat senang karena menemukan cara untuk keluar dari ruangan, tetapi dia lupa tombol mana yang harus ditekan. Jadi, dia menekan tombol lagi, salah satunya mengirim seorang suku Afrika berlari ke dalam ruangan. Akhirnya, setelah berkali-kali gagal, dia menemukan tombol yang membuka pintu. Saat pria itu berlari dia tidak sempat keluar, karena pintu hanya terbuka selama beberapa detik. Saat itulah dia menyadari bahwa ujung tombol berperan dalam pelariannya. Begitu naik, pintunya tertutup, jadi dia harus menemukan cara untuk menahannya. Pria itu kemudian mulai mencoba beberapa cara untuk mencapainya. Pada awalnya, dia menekan tombol dengan kakinya dan duduk dalam posisi siap untuk berlari. Namun belum bisa mencapai pintu tepat waktu. Kemudian dia menggunakan gerobak untuk mendorong dirinya ke pintu, tapi rencananya gagal lagi. Dia juga mencoba menggunakan beberapa alat mulai dari pemukul lalat, tali, dan bahkan kipas, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dia mendapatkan ide untuk menempatkan benda terbesar di atas tombol ruangan itu yaitu vas bunga. Entah bagaimana dia menyeretnya ke sana, dan menunggu hasilnya, namun lagi-lagi gagal. Tidak mau menyerah, pria itu datang dengan ide baru. Dia memutuskan untuk mengisi vas bunga dengan air agar lebih berat. Namun, setiap kali dia menekan tombol air hanya jatuh padanya. Vas bunga juga terlalu kecil, jadi tidak mungkin mengambil sushi dengan tangan. Oleh karena itu, pria itu tidak punya pilihan selain menggunakan sumpit dan mengambil sushi satu persatu. Ini membutuhkan waktu beberapa jam lagi, dan setelah selesai, dia membawanya ke dekat tombol. Namun, saat ini pria tersebut sudah lupa tombol mana yang mengarah ke pintu. Saat dia mencobanya, orang suku Afrika muncul dan secara tidak sengaja menabrak vas bunga dan terpecah menjadi 2. Hal ini membuat pria tersebut kaget,
dan dia mulai berteriak seperti orang gila. Setelah selesai, ia mencoba beberapa cara, lalu menguburnya dengan sushi, juga menutupinya dengan selotip. Sayangnya, tak satu pun yang berhasil, dan pria itu akhirnya menyerah. Pada adegan berikutnya, dia bangun tidur lalu pergi menyikat gigi. Menekan tombol air tetapi salah, yang mengirimkan tali panjang dari langit-langit. Hal ini membuat pria tersebut senang saat sebuah ide muncul di benaknya. Dia menggunakan tali dan setelah menekan tombol dia mengayun melintasi ruangan. Yang membuatnya senang, rencana itu berhasil dan akhirnya dia memasuki pintu. Namun, saat di dalam, dia menemukan pintu lain dengan kunci di atasnya. Ketika semua usaha untuk membukanya gagal, dia kembali ke kamar, tepat sebelum pintu tertutup. Pria itu sangat marah karena dia telah gagal lagi, jadi dia menendang dinding dengan frustrasi dan secara tidak sengaja menekan tombol. Yang mengejutkannya, sebuah kunci mulai melayang di udara, tampaknya itu untuk membuka pintu rahasia. Namun, seperti sebelumnya, itu langsung menghilang saat ujung tombol yang runcing terangkat. Sekarang pria tersebut tidak hanya harus mengambil kunci, tetapi juga membuka pintu pertama. Dia harus menekan dua tombol dan menyelesaikan dalam hitungan detik. Tugas itu sangat sulit, tetapi pria tangguh tidak akan menyerah begitu saja. Dia menggunakan tali yang sama dan mencoba mengayun ke sisi lain dan mengambil kuncinya. Namun, dia tidak berhasil karena kurang cepat, karena itu dia berhenti di tengah jalan. Setelah berkali-kali mencoba, pria itu jatuh ke lantai, dan saat itulah dia melihat sebuah pendorong. Ini jelas memberinya ide lainnya. Dia mendorong dirinya sendiri di tali yang akhirnya membantunya mencapai kunci. Kemudian dia pergi ke sisi lain ruangan, menekan tombol pintu pertama, dan dengan cepat berayun ke sana. Ternyata berhasil, lalu dengan full senyum dia memasuki pintu. Dengan cepat dia memasukkan kunci ke pintu kedua dan memutarnya, namun tidak terbuka. Saat itulah dia menyadari bahwa ada kunci kedua, yang memerlukan kode sandi 3 digit. Sambil marah pria itu bergegas keluar, dan melempar pendorong dengan frustrasi. Kemudian membentur tembok dan mengaktifkan tombol, yang sekali lagi melepaskan orang suku Afrika. Saat pria itu menatapnya, secara mengejutkan dia melihat 3 angka di dahinya. Menyadari bahwa itu adalah kode akses ke pintu kedua, dia menjadi termotivasi dan sekali lagi mulai berayun. Akhirnya dia membuka kunci pintu kedua. Karena agak macet, dia mulai menariknya kembali, tapi pada saat yang sama, pintu pertama tertutup. Sekarang, pria itu tidak memiliki cukup ruang untuk membuka pintu kedua, membuatnya terjebak dalam ruangan yang gelap. Beberapa jam kemudian, amarahnya perlahan berubah menjadi ketakutan. Dia mengenang saat-saat indah yang dia habiskan di ruangan yang besar. Dia memiliki semua fasilitas untuk tinggal dan menghibur diri di sana, tetapi dia tidak pernah mensyukurinya. Kemudian pria itu merasakan angin sepoi-sepoi masuk melalui dinding dan melihat ada retakan di dalamnya. Dia mendorongnya dan yang mengejutkan dia langsung meluncur. Pria itu kemudian keluar dari ruangan dan mulai berlari dengan tenaga yang tersisa. Dia menemukan lorong supranatural yang mengambang di kegelapan. Setiap pintu tampak identik tetapi pria itu terus berjalan berjam-jam hingga berhari-hari. Warna pakaiannya telah memudar dan rambutnya tumbuh jauh lebih panjang, tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya, dia tiba di sebuah ruangan, seperti saat dia bangun di awal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruangan ini gelap, dan ada malaikat. Kemudian pintu di belakangnya menutup, dan para malaikat juga menghilang ke dinding. Adegan beralih ke sebuah pedesaan di Meksiko, tempat seorang anak bernama Antonio tinggal bersama keluarganya. Ayahnya yang berprofesi sebagai pegulat, sedang mempersiapkan pertarungan besarnya di malam itu. Terungkap bahwa banyak orang taruhan memilihnya, dan itulah mengapa dia menjadi gugup. Namun Antonio yakin ayahnya akan menang dan membawa kebanggaan bagi keluarganya. Kemudian dia mengemas barang-barangnya dan menuju ke tempat acara. Setelah sampai dia mengganti perlengkapan bertarungnya, dan mulai berdoa. Tak lama kemudian,
ratusan orang mulai berkumpul di arena untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Keluarganya juga datang, dan mereka dengan penuh semangat mendukungnya dari tribun. Pembawa acara kemudian memanggil para peserta, yang menyatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan tim. Dia dipasangkan dengan pegulat pemula, sementara lawannya adalah veteran mematikan yang tidak pernah kalah. Di adegan berikutnya, pertandingan akhirnya dimulai dan dengan mudah para veteran memenangkan pertandingan. Mereka mulai menghukum teman setimnya, dan menempatkannya dalam segala kuncian. Mereka bahkan mengabaikan permintaan wasit. Kemudian mereka mengalihkan perhatian ke arahnya, dan mulai menghajarnya dengan pukulan keras. Namun, saat mereka akan menghabisinya dengan kursi, pria Jepang di ruangan misterius itu menekan sebuah tombol, yang menyebabkan kepalanya secara ajaib memanjang seperti jerapah. Dia dengan mudah menjatuhkan kedua lawannya dan memenangkan pertandingan, dan membuat para penonton heboh. Sementara itu, di ruangan misterius, pria itu tidak melihat adanya perubahan, jadi dia mulai menekan tombol lagi. Saat dia menggila di Meksiko, dia menjatuhkan rekannya sendiri, wasit, Antonio, dan bahkan lonceng pertandingan. Di sisi lain, pria Jepang itu terus menekan berbagai tombol. Meskipun tidak melakukan apapun di dalam ruangan, hal itu menyebabkan banyak perubahan di seluruh dunia. Di Los Angeles, saat band rock sedang mengadakan konser, sang vokalis tiba-tiba mulai melontarkan api dari mulutnya. Di Rusia, seorang pesulap gagal menghilangkan asistennya, membuat ribuan orang kecewa. Di China, seorang pria yang memiliki beberapa anjing, tiba-tiba mulai menggonggong ke arah mereka. Selama ini, pria itu masih tidak melihat adanya perubahan sehingga dia ingin menyerah. Namun, ketika dia melihat ke langit, dia melihat beberapa malaikat beterbangan. Ini memberinya satu ide terakhir. Alih-alih menekan tombol, dia menggunakannya untuk memanjat tembok. Perlahan tapi pasti, dia bergerak menuju cahaya di ujung ruangan. Dan setiap kali dia menyentuh tombol, sesuatu yang menarik dan unik terjadi di seluruh dunia. Mulai dari hal yang kecil seperti kembang api di langit, beberapa anak berlatih karate, hewan yang memakan mangsanya, hingga pencapaian yang besar seperti runtuhnya tembok Berlin, peluncuran Apollo 11, presiden kulit hitam pertama Amerika, dan seterusnya. Pada titik ini, jenggot dan rambut pria tersebut telah tumbuh sangat panjang. Dia juga tidak perlu memegang tombol dan bisa terbang seperti bidadari. Kemudian dia dikelilingi oleh jutaan bulu, dan cahaya yang bersinar mengelilinginya. Kemudian dia menemukan dirinya berada di ruangan yang berbeda, yang memiliki peta semua benua. Di sebelahnya ada burung pipit besar, yang ternyata menyimpan lebih banyak kejutan di dalamnya. Film berakhir saat pria itu menerjang ke depan untuk menekannya. Udahan dulu ya guys ya.